Terus tadi aku chattingan lihat lewat DM Instagram sama istrinya. Jadi gini, ada namanya Vimal Bauji. Dia orang India kulit putih. Kalau di Multivision dia itu adalah produser Line Pro. Nah, kalau di dunia bioskop kan yang memasukkan film-film Bollywood ke Indonesia itu Multivision. Nah, yang disuruh Pak Ram Punjabi untuk ngurusin itu adalah si Vimal Bauji. Vimal Bauji ini suaminya temen gue namanya Rika. Rika ini adalah pebisnis pensuplai 15 hotel, pensuplai 5 alat-alat 15 hotel bintang 5 se-Indonesia, termasuk Kempinski, pesan sama dia tuh sandal-sandalnya gitulah. Jadi pengusaha di Jakarta sini. Nah, jadi karena suaminya sama aku deket, Rikanya deket, jadi aku suka tanya sama dia, Rik, film India ini tayang nggak di Jakarta? Film India ini tayang nggak di Jakarta? Nah, dia pasti kasih tahu. Kenapa? Karena suaminya itu urusan suaminya. Jadi yang punya Multivision Ram Punjabi, tapi line produsernya sama yang ngurusin distributor film Bollywood ke Indonesia itu si Vimalnya. Banyak foto-fotonya sama aku di Instagram. Bapak kandungmu aja Widya, suruh sana adu bacot sama si Panda. Jangan aku kau suruh ya. Sana bapak kandungmu suruh. Aku nggak bisa suruh orangnya ya. Bapak kandungmu kan gajinya di bawah asistenku. Jangan kau suruh orang. Bisa mengajukan, kalau dikabulkan itu tergantung hakim dan tergantung dutamu. Enggak, aku nggak mau bahas welcome home karena 2 orang itu baik sama gue. Panggil aja bapak kandungmu sis, jangan aku. Bapak kandungmu kan Deloyo. Jadi kok kalau memanggil sis ya, panggil bapak kandungmu itu sis. Nanti aku panggil tante. Bapak kandungmu udah loyo soalnya. Usulin apa tadi? Coba ulang lagi. Enggak, Niki itu bukan baru tembus sekarang. Kalian itu jangan botol. Niki itu selama ini tidak tembus karena yang laporin dia itu kasusnya itu kasus ringan. Pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik aku udah 5 kali dilaporkan, nggak tembus juga. Nah, tapi karena kali ini yang dilaporkan si RG pemerasan nama TPPU, terus ada buktinya transferan itu sama membelikan rumah itu, makanya bisa tembus. Lu juga pun kalau banyak duit laporin orang, kalau nggak ada buktinya nggak tembus, nggak bisa. Kalau aku udah menjelaskan semua, gue tanya lagi itu botol itu. Kalau di Bandung itu biasanya dia diputar di OVJ. Tapi jarang-jarang. India itu larisnya di Jakarta sama di Medan. Ya nggak tahu aku siapa yang nyebarin. Tanya aja orang-orang dekatnya. Kalau bersih ya. Aku berbicara bersih. Kalau bersih itu berarti udah dikurangi cicilan. Bersih loh, aku bicara bersih loh ya, bukan kotor. Kalau bersih itu berarti udah dikurangi cicilan, udah dikurangin pajak, sama dikurangi biaya hidup. Nah, perkiraan ya 350. Hitunglah di ATM lain 100. Berarti 450. 450 rumah udah kebayar 1M, berarti 1,450. Ini perkiraan gue, 1,450. Terus mobil hitunglah, mobil hitunglah 1M, ya 2,450 lah. Bersih loh ya, bersih. Aku bicara bersih. Bersih itu berarti udah dikurangi pajak, cicilan dan biaya hidup. 2,450. Aku pro Niki Bull, tapi aku nggak mengada-ngada. Aku nggak mau nanti aku bilang Nikita bebas, padahal enggak. Kira orang ke botol. Orang botol itu yang ngomong begitu. Kasihan bokap gue nguliahin gue, bayar mahal-mahal. Ya, aku kalau bela, tapi aku kok kelihatan botol, aku nggak mau. Baik. Jangan sebut nama, nanti lu keciduk. Sebut aja inisial ya. Aku udah paham apa yang lagi hot topic.
Kan udah aku bahas tuh di VT. Nah, kenapa penasaran? Tapi harta orang 2,450 itu kalau bersih di Jakarta udah banyak. Jakarta itu susah guys, untuk gini loh. Kalian gak usah artis ya. Orang kalau kerja di Jakarta dia udah punya rumah milik pribadi sama mobil, berarti dia itu hebat. Karena Jakarta itu mahal. Temen aku manajer sawit ya, dia manajer sawit ya, gajinya sebulan 40 juta di Jakarta, belum punya rumah. Nah, berarti kalau udah punya rumah berapa? Di atas itu. Teman aku itu manajer sawit, udah asisten direktur kayaknya itu dia, gajinya 40, belum punya rumah. Nah, gimana lagi yang di bawah 40 gajinya? Ini Jakarta loh ya. Kalau artis tuh banyak ngontrak, banyak mereka itu kalian ngontrak itu mereka nyicil. Ya lu bayangin aja, sekelas NM aja yang job of air-nya lancar, nyicil. Apalagi cuma pemain sinetron nama FTV. Itu lagi lebih kiri. Kalian mau banding-bandingkan pemain, aku kan udah pernah main sinetron sama FTV. Peran utama udah, peran pendukung utama udah. Jadi aku udah tahu. Kalian tuh kalau banding-bandingin sama aku ya, pemain sinetron yang baru-baru sekarang sama aku, aduh kasihan banget deh lu kayaan gue. Sumpah, makanya berani aku sentil. Kecuali kalau senior aku ya, kalau dia pinter nabung ya. Tapi kalau misalnya dia senior aku, duitnya habis buat ke narkocoy, hedon-hedon, ya udahlah, hartanya di bawahku. Banyak kali artis senior ngutang sana sini, ngutang ke temanku lagi. Temanku kan rentenir. Temanku itu rentenir artis kali. Banyak artis ngutang. Jangan kira heboh banget, hebat banget. 5 kali, ayo tadi aku udah jelasin, aku capek guys. 5 kali lagi, 5 kali lagi. Iya, kok nggak usah lihat aku, kok tinggal googling aja. Kok nggak usah nonton aku, nggak menguntungkan juga buatku. Enggak, aku beli rumah itu cash karena aku kemarin itu affiliate trading. Makanya kalau ada orang tiba-tiba dari trading gini itu halu. Karena aku udah tahu sistem mainnya. Emang kau pikir aku beli mobil mobil aku yang splash harganya 168 juta itu aku beli dari syuting FTV. Ya, betul. Kalau yang Alphard, yang kalian sering lihat aku naik Alphard hitam, nah itu aku beli dari trading. Dan aku sales marketing sawit. Tapi aku lebih banyak dari trading sih ya. Aku beli rumah itu dari trading ya. Lu kalau pintar main trading ya bisa banyak duit. Tapi trading kalau lagi turun pusing juga gitu. Kalau sekarang lagi agak turun. Kalau aku lu bilang nyicil nggak mungkin lah. Aku lagi nggak main sinetron, aku lagi nggak main FTV. Nyicilnya dari mana? Coba. Ismin, aku main trading juga cepet, tetap. Cuman trading itu kan turun naik. Aku trading dulu dari 2022 sampai 2024 20 juta sehari loh. Kan aku pinter mainnya. Nah, sekarang 2025 trading itu lagi turun karena ekonomi dunia lagi jatuh kan, ngefek. Nah, makanya aku kan udah kuliah S1 agrobisnis sama aku ngambil International English First. Bagaimana supaya nanti umur 45 sampai 65 aku tidak turun seperti artis-artis lain. Artis kan banyak jatuh kismin, makanya nge-DJ. Emang kalian pikir artis nge-DJ itu kenapa? Butuh duit. Mana ada artis nge-DJ nggak butuh duit? Angelina Jolie, Alia Bhatt, Kareena Kapoor hartanya di atas 1 triliun. Ada jadi DJ kalian lihat? Nggak ada, karena hartanya 1 triliun lebih. Lah kalau artis kalau nge-DJ butuh duit. Cicilan udah banyak. Nah, jadi aku nggak mau jadi DJ ya, karena aku itu nggak mau, aku itu kalau kerja tidak mau kena panas. Aku benci banget kena panas ya. Ya, aku tidak mau kena panas. Jadi kalau sopirku nyetir, dia udah tahu tuh nurunin aku pasti nggak mau kena panas karena aku ngomel-ngomel. Aku tidak suka asap rokok sama nge-vape. Jadi aku itu tidak mau bekerja ada asap vape, ada asap rokok, kena panas. Aku nggak suka. Jadi aku tidak mungkin jadi DJ. Terus DJ itu juga bukan jiwa gue gitu. Aku suka dugem, tapi aku nggak minum alkohol, nggak narkocoy, nggak ngerokok, nggak nge-vape. Aku nggak suka. Nah, jadi kalau ngobrol sama orang rokok lama-lama aku nggak tahan. Nah, jadi aku sekarang ambil lagi kuliah pariwisata. Kenapa? Karena target aku umur 45, aku mau di Eropa. Mulainya harus dari sekarang. Karena kalau tidak dari sekarang, nanti nggak kesampaian umur 45 itu gitu. Tapi kalau dari umur sekarang, aku kan 36 ya, sampai umur 45 ya duitku cukup banyak lah.
pesugihan. Ya Allah, aku nggak percaya gitu guys. Aku nggak percaya tahayul. Kalian jangan, kalau ngomong tahayul jangan nama aku lah. Aku nggak percaya, sumpah. Kalian pun kalau bahas-bahas tahayul aku underestimate. Aku nggak percaya gitu. Aku 89. Mana ada cash? Lu nonton lagi, aku malas ngejelasin. Aku pengen jadi orang Eropa sama Timur Tengah. Aku bosen di Jakarta. Aku ini sekarang lagi di titik bosen di Indonesia. Nah, kalau cuman jalan-jalan ke Dubai, aku kan ke Abu Dhabi udah pernah ya, tapi syuting layar lebar ya. Tonton ya, layar lebar aku lagi tayang tuh di WTV ya, berjudul Moonrise Over Egypt. Aku peran utamanya itu. Aku kalau jalan-jalan cuman umroh 35 juta, aku mah udah 2 kali. Sebesok juga bisa. Cuman aku pinginnya, ini aku tahap kebosanan di mana aku pingin tinggal. Kalian paham nggak sih? Paham nggak kalian itu? Bedakan tinggal sama jalan-jalan ya. Aku tuh pingin buka apartemen yang dilihat matanya biru, hijau, ya kan? Terus pakai sandal jepit, pakai kaos puntung, celana pendek, nggak ada yang komen, ya kan? Kok di Jakarta ini kan julid. Aku aja makan pakai sandal jepit dijulitin, jadi males. Aku tuh pingin hidup bebas, jadi masyarakat nggak usah ada yang kenal gue gitu. Jadi memang aku itu ke Eropa dan Timur Tengah itu sangat memperjuangkan. Aku lagi tahap dimana sangat memperjuangkan untuk pindah, tapi ya 10 tahun lagi. Cuman aku udah mulai dari sekarang. Contohnya aku ngambil kuliah pariwisata. Jadi di sana nanti aku bisa jadi masyarakat biasa. Gajinya juga gede kan? Di sana kan gajinya 5-10 kali lipat. Terus sambil aku main trading, sambil aku ngonten-ngonten. Kalau ada infotainment sama infotainment ya dapat duit. Kalau enggak ya dari TikTok affiliate. Terus penghasilan utamanya ya jadi staff di Eropa. Tapi aku ngambilnya yang PR ya. Aku jiwanya PR, public relation. Aku kan pinter ngebacot, jadi aku jiwanya PR. Jadi memang aku sangat memperjuangkan itu. Dan aku nggak main-main guys. Aku udah mau pindah. Iya, aku udah bosan. Aku di Jakarta ini udah 17 tahun. Coba kalian tinggal di sebuah kota 17 tahun. Kalian bosan nggak guys? Iya, aku pingin pindah ke Bali. Ya Allah ya Tuhan. Tuh ada yang komen, demi Allah Akbarnya ada Al-Quran ya. Nih ya guys. Nih, aku sumpah banget ya. Aku kan kuliah pariwisata. Ya, jadi gini. Satu dulu. Aku malas nunjukin ijazah karena kena ban. Kemarin aku nunjukin ijazah English First International, kena ban. Coba kalian nggak percaya, kalian live. Terus coba kalian nunjukin ijazah, kalian kena ini nggak? Aku kemarin laporannya membocorkan data apa lagi gitu. Jadi aku yang kemarin nonton udah oke lah nonton. Nah, jadi aku itu kan kuliahnya di UNS 11 Maret ya. S1 agrobisnis. Terus aku habis dari Solo aku ke Jakarta. Nah, waktu aku awal-awal ke Jakarta itu, banyak manajemen artis ngerekrut aku, ngajak-ngajak casting. Akhirnya aku dikontrak lah film. Ya kalian Google aja lah, aku malas cerita lah, judul-judulnya banyak lah. Nah, tapi karena aku tahu di entertainment itu tidak bisa menjadi masa depan, aku kerja sebagai sales marketing di perusahaan sawit. Karena aku kan agrobisnis. Agrobisnis itu kan tidak jauh-jauh dari sawit dan pertanian. Nah, jadi aku dibalik aku kadang syuting FTV, kadang sinetron, kadang film. Kalau lagi kosong, aku sales marketing sawit di salah satu perusahaan yang nggak usah aku kasih tahu. Ada terkenal di Jakarta, punya Sri Lanka. Aku malas ditik-tik sama hater-hater. Nah, jadi 9 tahun aku dapat duit dari situ, dapat duit juga dari syuting. Nah, kemudian aku ngambil English First International. Nah, terus aku kan bosen ya. Aku bosen di apa namanya guys? Aku jujur aja ya, aku bosen ya di Jakarta udah 17 tahun. Aku ngambil pariwisata. Kenapa? Karena di umur 45 tahun, aku punya 3 cadangan hidup. Ya, ini sharing loh ya. Bagi rakyat jelita yang otaknya nangkep. Tapi kalau misalnya ada hater, udahlah dia di kampungan Jodimato hater aja lah. Jadi, aku punya cadangan di umur 45 sampai umur 65 supaya aku tidak melurut ya kayak artis-artis Loh, artis udah banyak melurut cuy. Jonathan Prijie masuk penjara jual narkoba coy. Aku tahu kenapa mereka jual narkoba cuy. Karena honor TV nggak cair-cair. 2018 ke atas, lu jangan gila-gila main sinetron. Kerja aja lu sana. Honor TV itu nggak cair, ya. Itu pun yang cair-cair juri-juri itu honornya cair 6 bulan, setahun. Itu pun paling kalian pikir tinggi, paling 5-10 juta itu. Potong pajak, potong agensi. Aku kan tahu. Nah, makanya banyak kayak Sandra Dewi nerima money laundry. Nah, terus ya kan lihatlah Nikita.
Off airnya rame, tapi terjerat kasus begini. Kita ngomong yang fakta-fakta aja. Terus yang sekarang lagi dituntut cerai, masalah ekonomi itu. Kenapa? Karena dia jualan sama Gidin. Gidinnya aku tahu. Gidinnya itu pernah membuking mantan pacarnya si Dinar. Tuh, Gidinnya pernah membuking pemain FTV Azab inisialnya I. Nah, Gidin itu juga membuking yang lagi tuntutan cerai. Kenapa? Karena aku tahu dia udah ngambil barang itu, terus dia cicilannya nggak ada duit lunas. Emang kalian pikir kalau mereka itu honornya cair? Belum tentu. Aku kan tahu, aku di entertain udah 12 tahun ya. Nah, terus yang satu lagi, nah itu lagi rame itu kan, ada artis udah mulai nggak ngejob, dia jadi DJ. Sebenarnya jadi DJ itu bukan pekerjaan yang hina dina ya, aku tidak menyalahkan. Cuman aku ini membuka pola pikir era jelita. Ya itulah itu, kalau pemain sinetron tuh gitu guys, nanti kalau udah nggak laku jadi DJ. DJ itu berapa gajinya? 7 juta rata-rata. Rata-rata ya, temanku pemeran utama. Jadi temanku itu aduh aku lupa, aku pernah syuting sama dia. Pemeran utama, siapa ya guys? Ya Allah, aku kok lupa sama temen sendiri. Nah dia pemeran utama FTV, aku syuting sama dia, masih Arya 5 judul. Dia bilang kok, dia DJ itu cuma digaji 7 juta. Kalau ada yang nyawer baru nambah. Kalau nggak ada yang nyawer, kalian kan lihat itu yang jadi DJ. Kenapa jadi DJ? Karena duitnya kurang. Mana ada orang punya duit mau jadi DJ guys? Emang kau pikir Angelina Jolie, Aishwarya hartanya 1,6 triliun, Angelina Jolie hartanya 2 triliun, Alia Bhatt hartanya 1,1 triliun. Ada jadi DJ? Nggak ada. Yang ada mereka itu dikontrak film kelas dunia. Yang ada mereka itu jadi brand ambassador di Amerika sana. Jadi DJ. Oh jadi DJ itu nggak ada duit. Nah, tapi aku tidak bisa menyalahkan karena entertainment di Konoha itu tidak menjamin. Makanya dulu waktu aku syuting FTV aku udah tahu ini nggak bisa sampai hari tua. Aku harus jadi sales marketing sawit. Makanya si Dian Sastro ngedosen karena masih Reja. Karena mereka tahu entertainment itu tidak menjamin hari tua mereka. Terus makanya si Dian nikah sama suaminya. Kalian lihat aja suaminya itu siapa. Kalian cek sendiri ya, aku nggak bisa nge-spill kalau itu. Supaya sambungan hidup itu ada. Nah jadi supaya umur 45, supaya nanti umur 45 sampai 65 aku tidak melurut atau tidak jadi DJ, karena DJ kan bukan jiwaku ya. Jadi aku ngambil lagi pariwisata. Ini ada connectingnya sama yang nanya tadi ke Bali ya. Nah, jadi kalau pariwisata itu dia kan harus magang 1 tahun ya. Karena aku ngambilnya itu public relation, jadi nanti aku magangnya di public relation. Nah, public relationnya, karena aku mau public relationnya di perhotelan, jadi aku pinginnya di Bali. Cuman kata kepala sekolah gue, Satria, lu kalau nggak usah di Bali. Kenapa Pak? Aku pingin aja tinggal di Bali setahun, terus aku baru pindah ke luar negeri. Nggak apa-apa, lu nanti di luar negeri aja, nanti lagi dicariin magang lo ya, bukan kerja. Magang itu aku yang keluar duit, bukan aku digaji ya. Catat lo guys. Nah terus udah akhirnya kepala sekolah aku nyuruh nanti magangnya nanti di internasional aja. Jadi aku lagi nunggu. Aku udah pernah magang dulu di Pupuk Kujang. Aku kan dulu agrobisnis magang di Cikampek, Pupuk Kujang. Coba kalian searching itu di Pupuk Kujang. Aku dulu magang di Pupuk Kujang, bagian kantor dulu ya, sebelum aku terjun ke entertainment ya. Nah jadi nanti aku magang, aku di luar negeri, aku juga dapat dari infotainment, aku juga dapat duit dari affiliate ngonten, aku juga dapat duit dari trading. Iya, aku memang udah bilang sama kepala sekolah aku. Cuma nanti malas aja ada orang julid. Ih, Satria jadi PR ya di hotel bintang 5 ini. Loh kenapa? Aku kan gak korupsi. Hah? Jangan paksa-paksa aku main film sama FTV lagi. Kalian kan tinggal googling itu. FTV Satria Mulia udah keluar. Kalian tontonlah di YouTube. Kalau di TV udah gak ditayangin. Layar lebar gue lagi tayang itu di WTV. WTV itu station film internasional di atas dari RCTI sama SCTV. Ya. Judulnya Moonrise of Egypt. Aku syutingnya di Abu Dhabi, Mesir itu. Nah, lagi tayang itu. Ya, kalau mau nonton, ya udah tonton. Tapi jangan kalian tuntut aku main film FTV lagi. Aku udah nggak jiwanya ke situ. Aku jiwanya pengen tinggal di Bali, pengen tinggal di Dubai. Aku pengen tinggal di, Eropa. Udah nggak ke situ jiwaku. Kalau duit nggak usah khawatir. Aku main trading, cuy. Aku beli rumahnya dari mana? Beli rumah ini aku nggak dari syuting. Beli rumah ini aku dari trading, ya.
Kalau coba kalian searching tanah di Ragunan Jakarta Selatan berapa harga tanahnya. Harga tanah di sini lebih mahal daripada Andara. Andara itu tanah murah, ya Allah. Orang Jakarta, orang yang tinggal di Jakarta tahu Andara itu tak tanah murah, lebih mahal sini Ragunan. Ya, Mbak. Andara itu kan mahal bagi-bagi orang-orang kampung, guys, karena mereka tidak tahu Jakarta. Kalau di Jakarta itu yang mahal SCBD. Harga tanahnya 200 juta per meter, ya. Terus kalau Jakarta itu yang tanahnya mahal Menteng sama Pondok Indah itu 100 juta per meter. Kalau Ragunan, kalau Tebet, kalau Mampang, kalau Pasar Minggu, Lenteng Agung, Kemang itu harga tanahnya 40 juta per meter. Kalau di Depok, nah Depok aja pinggiran udah mahal, guys. Di Depok itu harga tanah kemarin gua baca 15 juta per meter. Kalau Andara itu tanah murah. Tanah murah itu bagi yang nggak tahu itu tanah murah, guys. Coba deh kalian ke Jakarta, tanya RT RW sini coba. Andara tanah murah atau mahal nggak? Siapa? Gue? Mana ada Ragunan mana ada Ragunan kena banjir? Ada-ada aja kau. Ragunan kena banjir, Jakarta tenggelam lah. Iya, nah itu tanya si Bunda. Bunda, Andara itu tanah mahal nggak? Itu yang Jati Padang itu, ya. Andara tanah mahal nggak? Mana ada Andara tanah mahal? Itu Andara itu mahal karena fans-fans Allah itu termanipulasi karena media. Andara tanah murah, ya. Mahal itu SCBD, Menteng, Pondok Indah. Itu yang, tapi yang rata-rata tinggal di situ pejabat, cuy. Lu tahu sendiri pejabat duitnya dari mana? Aku nggak mau nge-spill. Iya. Ya tetap aja mau ada tol, tetap aja ini murah. Aku lagi ya kalau ke Medan ya, teman-teman aku, Andara mahal, Andara mahal. Andara tanah murah, ya Allah. Mana ada Andara itu tanah mahal. Halo Tangerang. Nah, itu si Arda tuh Rere Jelita itu. Bilang pula Andara mahal. Berarti kau tinggal di kampung. Siapa artis kelas A? Artis kelas A di Hollywood, Bollywood, iya. Kalau di Konoha mana ada artis kelas A? Artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara. Ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI, ya. Yang penontonnya Rere Jelita di kampung dan Jody Mato, ya. Ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagai kecil masyarakat Malaysia dan Brunei. Digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Kalau kau dengar mahal Honor TV itu berarti kau botol, berarti kau bukan orang entertain. Manajemen artis tahu itu honor artis di TV itu berapa. Udahlah nggak cair. Apalagi kalau mahal ya. Lu kalau masuk TV antara dua, lu dibayar murah honormu cair, lu dibayar mahal honormu nggak cair. Makanya banyak yang juldir sama money laundry. Iya, nanti pengacaranya dulu nanti ngelaporin baru aku up lagi. Kan pengacaranya belum ngasih kisi-kisi. Pengacaranya lu kenal nanti. Enggak, aku mendukung demo tapi aku nggak mau ikut demo, guys. Aku takut nanti aku kena lempar lagi. Maksudnya apa? Film Titanic apa tenggelam? Maksudnya? Iya, kalau artis itu sementara. Jadi aku harus jadi lanjut ke Bali tadi ya. Aku harus magang dulu. Kalau ke Eropa itu kan jadi gini, guys. You are something in your country, tapi kan kamu nothing di negara luar. Jadi kalau lu pingin pindah ya udah, lu harus sekolah lagi, magang dulu, proses. Asal lu jangan korupsi ya, asal jangan Rere Jelita lah. Kalau Rere Jelita ini nggak sampai ke situ otaknya. Lihat tuh Agnes Mo, udah ke Amerika nggak jadi. Mentok jadi figuran, itu kan stres itu. Di sana kan dia itu udah honornya pasti kecil, bukan selevel artis kelas dunia. Terus bayar sewa apartemen. Emang kalian pikir mereka itu rumah di sini, rumahnya itu nyewa, nggak ada milik sendiri ya. Rumah si ini, rumah di Amerika itu nyewa ya. Kalau beli tunjukkan surat kontraknya. Nggak lu lihat KDRT kemarin itu. Heboh rumahnya gede-gede, ngontrak. Aduh, asisten kuda, aku asisten cukup satu aja.
Kalau mau kenalan, datang aja ke sidang Nikmir ya. Sistem? Hah? Kok sistem? Entah, Agnes siapa yang luar negeri itu, yang kenal Agnes itu TKI. Dia makanya dia di luar negeri ya, figuran pun diambil itu. Kasihan juga liatnya. Aku kasihan lo lihat dia itu, bukan menghujat lo ya. Kan di sana pasti biaya transportasi dia keluar duit. Terus baju, akomodasi dia bayar duit. Tiket bolak-balik keluar duit. Makan bayar duit. Nyewa mobil keluar duit. Terus apa lagi? Beli barang branded keluar duit. Terus apa lagi? Transportasi, sewa apartemen mungkin dia di sana punya duit. Nggak ada hak milik. Emang kau pikir gampang orang Indonesia punya aset di sana? Dia aja belum visa Amerika kok. Visanya kan jatuhnya visa apa itu dia di sana itu? Visa pengunjung kali. Nggak ngerti aku. Enggak. Iya. Kalau saran aku, Agnes kan di Indonesia udah besar namanya. Pulang aja ke sini. Ya udah, jadi artis aja di sini, jadi artis aja di sini. Kalau di Amerika ngapain coba? Kalau ya aku tahu tuh dia stres itu. Dia kan ya, tapi dia nggak nunjukin lah. Ya kayak aku aja dulu waktu ini ya. Aku aja yang tingkat nasional pernah stres. Apalagi ya ini tingkatnya kelas dunia, nggak kesampean. Stres itu. Makanya si Cinta Loro pulang kampung aja saya nggak kepake. Ralinsa aja pulang kampung. Ralinsa tuh nggak lu tonton di podcast. Dia di Hollywood 4 tahun, casting nggak kepake-pake. Sampai ditanya sama orang Hollywoodnya, kamu siapa? Ralin. Oh kamu siapa? Kamu dari negara mana? Indonesia. Sakit hatinya si Ralin ditanya pula, Indonesia itu negaranya di mana? Nggak tahu. Tuh, lu tonton itu podcastnya. Akhirnya pulang kampung ke sini. Ya BA pun diambil di sini lah. Di sana ya nggak kepake, nggak ada yang kenal. Artis Konoha itu nggak ada yang kenal luar negeri. Ya Allah yang hebat ya jelita. Jadi jangan kau bilang kelas A. Penonton artis Konoha sama penonton aku tuh sama. Nggak ada kelas A. Duit daripada pemain sinetron banyak duitku. Ya, sekarang aku bisa jamin lebih banyak duitku daripada pemain sinetron. Sekarang, kalau 10 tahun, 15 tahun lagi beda cerita, ya. Tapi kalau aku pindah ke Eropa pasti mata uangnya kan gede gajinya, guys. Gede lo jadi PR lo. Aku kan ngejar PR sekarang. Artis Indonesia yang jadi PR di Singapura tuh, si Marissa Nasution. Jadi PR. Nah, aku juga aku kan lagi kuliah lagi ngambil PR, tapi aku maunya domisilinya kalau tidak di Timur Tengah, Eropa, atau kapal pesiar aku mau, tapi jadi PR lo ya. Kalau PR aku mau. Kalau PR lo ya, aku kalau PR mau. Tapi kan harus pakai proses. Ya Allah, lu jauh banget ke Amerika. Ke Thailand gak ada yang kenal. Aku ke Thailand 2 kali. Yang pertama aku seminggu, kedua seminggu. Aku tanya semua orang Thailand, ya, ada sekitar 50 orang aku tes. Gak ada yang kenal Raffi Ahmad, gak ada yang kenal Anggun, gak ada yang kenal Agnes Mo. Aku berani ngomong ini karena fakta. Tanyain satu. You know Raffi Ahmad? Who? You know Agnes Mo? Who? Anggun. Kejauhan ke Amerika, ke Thailand gak ada yang kenal. Singapura, tanya. Singapura yang orang asli Singapura lo ya, yang muka-mukanya Chinese. Coba tanya, kenal gak mereka? Aku kan tiap keluar negeri ku tes. Aku tidak suka meninggikan, tidak suka juga merendah-rendahkan, karena aku orang nggak pedulian. Tapi kan setidaknya masyarakat jadi tahu tolak ukur. Oh ternyata yang aku agung-agungkan nggak seheboh ini. Ya iyalah, artis Konoha nanti mentoknya ya Allah jadi DJ, jual narkoba, masuk penjara, money laundry, tinggal nunggu kebongkar. Tuh nih kita kena kasus pemerasan tuh. Apalagi? Papan atas mana artis Konoha itu? Tonton sana, list. Robby Abbas menjual list pemain sinetron yang jualan lewat germonisasi Robby Abbas. Tuh, keluar semua di Google itu harga-harganya. Itu kok bilang papan atas. Sorry, lebih berkelas aku dong tanpa juldir. Nggak ada sukses, nggak ada dia di media Amerika. Aku tanya orang bule nggak ada yang kenal. Itu mah di sana nggak tahu aku jadi apa dari sana. Temanku lagi, Niki Dievana. Siapa itu? Ini saat, iya siapa?
Aku 36 tahun ini nggak tahu aku artis kelas dunia ada dia. Aku taunya Beyonce. Ya, kalau A.R. Rahman, ya A.R. Rahman itu dari India, tapi dia paling kaya se-Asia untuk penyanyi, hartanya 4,2 triliun. Satu-satunya penyanyi Asia yang memenangkan 2 piala Grammy Awards Amerika, 2 piala Oscar Amerika, 1 piala Golden Globe Awards, itu cuma A.R. Rahman di Asia. Ya, nah kalau di Amerika sana dia terkenal. Kalau ini nggak tahu aku, dipaksanya aku tahu. Loh, aku nggak tahu, kok jangan maksa. Enggak, aku nggak tahu apa albumnya. Kalau kau tanya Beyonce, aku tahu, sampai berantem. Nggak tahu aku siapa dia itu. Ada temanku itu, anaknya Mami Online, cerita begitu. Ah, bukan teman itu. Itu dia hadir ke acara, dapat kondangan, dia foto-foto. Terus aku foto sama Kareena Kapoor temanku gitu. Terus aku foto sama artis Bollywood papan atas yang viral di Google itu, lu tengok, terus temanku gitu. Ngaku-ngaku aja. Aku juga bisa bilang ke media lokal, ini video aku mewawancarai Kareena Kapoor ya. Catat, Kareena Kapoor itu bukan esek-esek loh ya. Kareena Kapoor itu dia patung lilinnya di 16 negara. Filmnya sukses di dunia. Ya, sekarang dia aktris paling kaya nomor 21 di dunia sama Emma Watson. Aku masuk ke kamarnya. Terus kok bilang aku temennya Kareena Kapoor gitu. Ih, gampang banget lu percaya. Itu, aku juga datang itu ke acara International Indian Film Academy Award di Malaysia di Bangkok. Ya, foto-foto aku sama artisnya. Sama, aku juga gaya pakai sepatu boot. Terus aku ngaku-ngaku gitu temennya. Halu-halu. Siapa itu Siwon? Artis Hollywood bukan? Nggak tahu aku. Kan cuma minta foto itu. Kawaii bodoh-bodohin tuh. Preity Zinta nggak ada patung lilinnya. Yang ada itu banyak sih, kalau dari India banyak patung lilinnya di Madame Tussauds. Ayo, panjang banget. Kalian mau foto sama Kareena Kapoor, tonton aja Rumpini Script ya. Udah diupload itu sama Trans TV ya. Diketik aja di YouTube, Satria Mulia, Rumpino Script, Feni Rose, Kareena Kapoor. Aku capek jelasinnya. Ya di Indonesia ini siapa sih? Tidak ada di Indonesia ini yang kuakuin sultan, kecuali 100 orang terkaya se-Indonesia. Itu pun 100 orang terkaya se-Indonesia itu utangnya banyak. Kadang pajak pun nggak mereka bayar. Kalau orang nggak bayar pajak itu termasuk money laundry ya, catat lo ya. Orang tidak bayar pajak itu termasuk money laundry. Money laundry itu beda-beda maknanya. Orang pengusaha tidak bayar pajak itu termasuk money laundry. Jangan gila-gila sultan. Sultan ini kan rek jelita itu yang gampang menggonggongkannya. Kalau aku mah enggak, biasa aja. Nggak menguntungkan bagiku ya paling di mall nggak aku sapa. Kalau Agnes go internasional, iya. Kalau kelas dunia nggak, gagal. Nggak ada yang kenal dia. Kalau go internasional, dia dapat piala di Korea. Nah, itu go internasional. Dewi Persik konser di Singapura. Yang nonton pun TKI. Termasuk itu go internasional. Tapi kalau kelas dunia, kelasmu harus menang Grammy, menang awards ya. Bukan lu hanya jadi tamu duduk di belakang. Nggak ada yang kenal di situ. Arek-arek jelita ini tidak bisa membedakan mana kelas dunia, mana go internasional, mana nasional. Dewi Persik pun konser di Singapura, yang nonton TKI itu udah go internasional itu. Kan udah nyebrang negara. Aku pun filmku Moonrise Over Egypt ya, tayang di WTV, tayang juga di Australia itu, googling. Moonrise Over Egypt, Australia, tayang itu. Itu udah go internasional, tapi kelas dunia, no. Iya, arek jelita ini gampang banget ini. Baca media lokal langsung percaya dia. Kalau kelas dunia itu ya Beyonce, kelasmu harus Taylor Swift, kelasmu harus siapa namanya lupa aku, yang Don't You Remember. Nah itu albumnya meledak di Amerika sono. A.R. Rahman, Seria Gosal. Nah itu di Amerika lagunya booming sono. Agnes Mo itu go internasional. Iya kan dia udah dapat piala di Korea. Kalau kelas dunia jauh bumi melangit lah. Ariana Grande nggak usah ditanya lah. Adele, mana ada dia menang Grammy? Dia nampil di Grammy gratisan. Itu udah jelita ini. Nggak ada daftarnya di Grammy itu. Emang kok pikir aku nggak tahu? Nggak ada BTS Plastik menang Grammy. Dia nampil di situ buat ajang promo gratisan, udah dibongkar manajemennya. Nggak ada di Asia ini, nggak ada yang menang Grammy kecuali A.R. Rahman. Alah, kalau di follow itu gampang kali. Kerja sama aja sama panitianya udah. Terus kok pikir langsung artis kelas dunia? Mana albumnya? Orang bule nggak ada yang kenal dia. Jangankan jauh bule, jauhan bule sana. Singapura nggak ada yang kenal dia. Kalau Singapura asli ya, kecuali lo tanya TKI ya. Nggak ada BTS menang Grammy. Nggak usah aneh-aneh kau.
Nggak usah aneh-aneh kau. Anggun mah cuman kelas-kelas Perancis sama Indonesia doang, sama Hong Kong sama Singapura. Kelas dunia belum lah. Kelas dunia itu lo harus level. Aku malas berdebat Raya Jelita ini. Kelas dunia itu kelasmu harus Beyonce, A.R. Rahman, ya albummu meledak di dunia. Kelasmu itu harus kayak Taylor Swift, Adele. Kalau nggak sekelas kan aku bilang kelas dunia. Itu Raya Jelita halu itu. Iya, Lisa Blackpink plastik itu go internasional karena dia kan udah nyebrang negara. Kan aku bilang tadi, Dewi Persik aja kalau dia udah konser di Singapura tuh udah go internasional itu. Kalau kelas dunia enggak. Kelas dunia itu lu harus albummu kayak Beyonce, A.R. Rahman, apalagi Taylor Swift. Kalau lu samakan Lisa Blackpink plastik sama Beyonce, bumi sama langit lah. Masa lu samain sama yang udah belasan kali menang Grammy si Beyonce? Iya, sinetron abal-abal kan Korea. Kalau Korea mah masih nggak laku di luar Asia itu mah. Kalau Korea mah itu kelasnya lakunya Asia Tenggara, Asia Timur. Korea itu kan nggak dapat jam tayang bioskop di luar Asia Timur, Asia Tenggara. Karena penontonnya itu rakyat jelita, masyarakat bawah. Tapi udah keren lah buat Indonesia ya. Tapi tetap aja yang dibahas tuh artis kelas dunia. Kalau kelas dunia dia susah itu karena nggak ada karakter. Cinta Laura pola itu mah gagal, suruh dia pulang kampung, jangan kebanyakan ngomong. Endingnya Cinta Laura jadi artis TikTok. Endingnya dia jadi artis TikTok, ya Allah. Enggak ada. Aku di Indonesia ini mengidolakan diriku sendiri. Ya, catat lo ya, nih. Jangan kalian bilang aku gengsi tidak mau mengakui, ya. Ini aku Al-Quran loh ya. Al-Quran adalah sesuatu yang paling kutakuti nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aku bersumpah di Konoah ini tidak ada yang aku idolakan kecuali diriku sendiri. Ya, karena artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Brunei dan masyarakat Malaysia digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Ya, yang penontonnya sebagai misalnya Raya Jelita di Kampungan Jodi Mato. Jadi jangan pernah kau tanya apakah ada artis Konoha yang ku hiraukan atau ku idolakan. Tidak ada. Di Indonesia ini yang paling aku idolakan adalah Satria Mulia. Ini Al-Quran loh ya. Kalau ada artis lokal di sebelahku tidak menguntungkan buatku, bukan temanku, berarti dia tidak kulirik. Tiap malam minggu juga aku di Pelajar Selain ketemu, bukan temanku, aku cuekin. Emang lu siapa? Ya, kecuali temanku Vista Putri. Nah, ya, Mbak, aku respect. Tessa Mariska dulu nggak bisa dipungkiri loh, dia itu di TPI dulu penyanyi dangdut loh. Suaminya jenderal loh, lebih kaya suaminya daripada pemain sinetron. Terus Five, dulu aku dekat sama Five. Mungkin Gen Z nggak kenal Five, tapi waktu zaman aku SMP, Five adalah salah satu artis Indonesia terkenal. Tuh kalau yang 3 ini baru bukan idola tapi lebih apa itu ya, respect each other ya, atau ya teman yang satu rekan Mbak Elma Tiana juga, karena Mbak Elma Tiana kan baik sama aku, jadi aku kalau ketemu dia halo Mbak, halo ya. Terus karena temanku, terus kemarin kan aku datang itu ke acara tahlilan mama Mbak Elma. Nah, kalau Virus sama suaminya karena mereka baik sama aku, makasih ya Satria udah dateng. Ya oke. Terus kemarin karena aku datang ke meninggalnya mamanya Mbak Elma, teman aku kan arisan Mbak Ida. Satria sini kenalin teman arisan aku siapa? Paramita Rusadi. Ya udah, salaman. Itu aku kalau orang baik aku baik. Kemarin aku bintang tamu utama sama Desi Ratnasari di Heart to Heart Talk Show di Trans TV yang kasus Leslar sama Mami Online. Nah, karena kita satu bintang tamu di Trans TV, ya salaman lah. Kan lebih tua dari aku gitu. Aku orangnya di entertain, makanya kepake terus di infotainment. Karena aku kalau aslinya itu sopan,
keep attitude begitu. Nah itu ya, itu lain cerita loh ya. Kecuali misalnya aku ketemu sama dulu yang syuting bareng FTV sinetron, tiba-tiba ketemu lagi di mall ya. Fandi, apa kabar? Lama kita nggak ketemu ya. Tapi aku nggak mungkin nanya. Dulu kan aku sering syuting sama Fandi sama Dahlia. Aku nggak mau urusan mereka lah. Makanya aku nggak mau mojokin mereka. Baru aku tegur sapa. Tapi kalau udah pernah syuting bareng gue, terus di lokasi syuting kita deket secara rekan kerja, tiba-tiba pas aku nyapa di mall, udah aku baik nyapa dia ya di luar, tiba-tiba dia pura-pura nggak kenal, langsung aku buang ludah di mukanya. Artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI, atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan masyarakat Brunei, yang sebagian besar penonton Rere Jelita di Kampung nan Jodi Mato, ya, digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Ya, nanti kalau udah nggak laku, mentok-mentok jadi apa? DJ. Mentok-mentoknya apa? Jual narko coy kayak Jonathan Priji. Mentok-mentoknya nanti apa? Meres. Mentok-mentoknya apa? Nerima duit money laundry. Yang kebongkar baru Sandra Dewi. Padahal yang money laundry masih banyak. Itu adalah duit-duit kalian bayar pajak ya, Rere Jelita ya. Jangan kau sahkan kalau artis menerima duit money laundry Sultan-Sultan KW. Itu duit mak bapakmu. Keluar keringat kerja ya, lu bayar pajak ini itu dimakan sama mereka. Aku paling benci sama artis makan duit money laundry ya. Tuh baru ku bilang begitu. Mentok-mentoknya tuanya gimana? Nonton Robby Abbas, germonisasi para artis yang juldir ya. List pemain sinetron yang juldir sama om-om, ini harga-harganya. Robby Abbas germonisasi para artis senior. Tonton tuh podcastnya di Pablo Benua ya. Bang Pablo Benua yang mau laporkan yang Hamidun 2 anak orang tuh. Jadi kubongkar kan. Mami Isa baik setia kawan, kan teman aku. Dari 2014 kami berteman. Kasihan sebenarnya, dia nggak bisa di penjara itu. Itu manipulasi. Nggak ada guys, aku kan udah urusan polisi 15 kali. Kalau lu mau laporan orang pencemaran nama baik, lu harus hashtag nama orangnya, harus pajang mukanya, harus pajang fotonya, atau lu itu di WhatsApp, di grup, lu jelek-jelekin, dibaca banyak orang. Itu baru bisa lu terkena pencemaran nama baik. Lah, kalau Mami Online sound the mana bisa di penjara. Jadi nanti aku kalau ngata-ngatain orang, ku bilang SpongeBob, terus yang ngerasa dikatain SpongeBob ngelapor masuk penjara. Ya, penuh lah penjara. Berarti hukum di Indonesia tidak adil. Mana bisa sound the ship masuk orang penjara? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu jelas nggak bisa. Aku tidak memandang gender atau dia ke Mekah yang kalian hujat-hujat itu ya, itu beda kasusnya ya. Tapi kalau seseorang mengatakan seseorang sound the ship, itu nggak bisa guys. Aku kan udah ke Polda Metro Jaya, syarat-syarat pencemaran nama baik aku tahu ya. Jadi kalau terus nanti aku ngata-ngatain orang, ada SpongeBob ya, dia dituntut cerai karena jualan sama Gidin. Terus yang ngerasa SpongeBob, siapa yang ngerasa SpongeBob? Terus nanti Elon Musk ngerasa SpongeBob ngelaporin aku gitu. Terus nanti Kareena Kapoor ngerasa SpongeBob ngaturin aku gitu. Terus nanti si Desi Ratnasari ngerasa SpongeBob ngelaporin aku. Nggak nyambung lah. Nggak bisa, Mami Online tidak bisa penjara. Kalian itu jangan menyimpulkan sesuatu berdasarkan kalian tidak suka sama orang. Harus objektif dong. Aku itu menyimpulkan kayak Nick Mir. Aku suka sama Nick Mir, tapi aku objektif menanggapi kasusnya. Aku sama Reja Gladys nggak ada urusan, nggak ada menguntungkan buatku. Tapi aku objektif menanggapi kasusnya. Karena aku membenci si Nick Mir, membenci si Reja Gladys, nggak ada untungnya juga buatku. Kan nggak ada dendam. Kecuali kalau si Kak Fitri sama si Nick Mir dendam-dendaman, ya udah biarin mereka. Itu kan urusan mereka. Ya kan? Karena mereka punya masalah. Lah kalau lu kan nggak punya masalah sama mereka, cuman emosi-emosi saat lihat-lihat media sosial. Makanya ya bunda-bunda, hemong-hemong atau bocil-bocil, kalau hati tidak bisa dijaga jangan nonton media sosial. Nanti lu stroke sendiri. Lihat orang begini emosi. Lihat orang ngatain orang lain, bukan lu yang dikatain, lu emosi. Lihat orang yang masuk penjara, lu yang emosi. Padahal nggak ada yang gangguin lu juga. Lu sendiri yang stres, stroke. Bully-bully orang itu naik. Kalian kalau bully-bully orang emosi kalian naik kan, nanti kena jantung lu lama-lama. Kan kalau bully-bully itu kan pasti ini mau naik, asam lambungmu itu naik. Padahal yang lu bully pun nggak kenal. Terus mereka pun berantem, bukan lu juga yang dicontoh. Aku membongkar si inisial E. Dia itu kan di booking Gidin
sama masalah ekonomi, kan tutup cerai. Lah kan bukan mak bapakmu yang kubongkar, ya kan? Terus lu emosi sama gue, nggak nyambung cuy, nanti lu sendiri yang stroke. Aku capek. Hasilnya 5 kali lagi sidangnya. Nggak pernah lihat apa. Iya, alhamdulillah aku beli ini bukan dari jadi artis, dari trading. Makanya lu kalau pintar main trading lu bisa. Aku beli Alphard sama rumah dari trading lu guys. Makanya kalau netizen nanya, kakak kerjanya apa? Kan udah nggak syuting FTV sinetron lagi. Iya, aku di rumah aja main HP, main trading. Udah cair. Apa training? Maksudnya gimana sih? Aku pinter main, tapi kalau ngajarin aku males. Ilmunya susah guys. Apa itu kak maksudnya? Aku capek loh ngoceh-ngoceh terus. Training maksudnya? Pokoknya aku nggak mau jelasin detail ya. Aku nggak mau lah ngasih. Pokoknya aku main trading yang aku nggak mau kasih perusahaannya. Aku main trading yang dari Amerika, dah itu aja cluenya. Dan carilah trading yang Amerika. Aku sudah main trading dari, ya ini buktinya. Aku punya rumah di Jakarta Selatan dari trading. Kalau dulu aku main FTV sinetron itu aku cuma bisa beli mobil Splash 168 juta. Lah aku sama motor aku Vario sih 16 juta. Kalau beli Alphard, biasa kalian lihat aku naik Alphard sama beli rumah aku dari trading guys. Tapi kan kalau trading kalau lagi turun ya bukan menangis ya, agak kesel aja gitu. Sekarang lagi turun. Enggak, aku nggak hoki jual parfum. Udah lu aja jual parfum ah. Duit trading dari mana? Aduh, enggak, aku bukan koreks. Aduh, lu cari-cari sendiri aja ya dari mana ya. Aku malas menjelaskannya. Malah aku jelasinnya. Belajar sendiri lah. Main FTV apa kakak dulu? Google aja ya bun. Yang aku peran utama Rumah Jalan Mawar itu Trans 7, ditonton aja di YouTube sono ya. Kalau mau nonton layar lebarku lagi tayang sekarang, tinggal tonton di WTV. Judulnya Moonrise Over Egypt. Aku peran utamanya, syutingnya di Abu Dhabi ya. Capek aku jawabnya guys, Google aja lah ya. Udah lama jual parfum itu, udah setahun lalu, udah basi lah. Aku jual parfum tuh karena adikku tuh jual parfum, untungnya gede. Tapi ternyata kalau aku nggak hoki, jadi ya udahlah aku main trading aja lah. Terus aku lagi laris juga di infotainment kan, jadi dapat duit. Aku udah ada ART, tapi nggak tinggal di sini, pulang siang. Nggak apa-apa, susah trading itu kan. Kalau aku bilang trading nggak semua orang bisa kali. Teman-temanku niru nggak bisa mereka. Karena teman-temanku lihat aku beli Alphard, lihat aku beli rumah, jadi mereka pingin coba-coba trading. Nggak bisa juga, nggak bisa guys. Aku tuh gini orangnya. Kalian lihat aku di infotainment kalau ngasih statement pasti kalian suka kan. Jadi gini, aku tuh nggak bisa jadi guru. Jadi dari SD itu memang, karena kita dengar ya, aku tuh dari SD sudah terdengar di kupingku itu kalau Satria itu salah satu murid yang pinter. Jadi aku tuh dari kecil itu udah memang pinter guys, udah ranking. Bukan aku muji diri sendiri ya. Kalau aku bodoh ya nggak sampai ke Jakarta aku ya. Kalau aku bodoh dari Medan aku nggak menetap di Jakarta 17 tahun, nggak punya rumah. Itu aja kesimpulannya. Nah terus SMP, terus aku memang cepet nangkep. Aku kalau SMP itu nilai bahasa Inggris sama biologiku 10 loh guys, bukan 9,8, bukan 9,9. Guruku aja sampai salut. Nah terus SMA aku agak merosot karena aku males. Kenapa? Karena SMA itu aku ini aku jujur ya, jadi waktu SMA itu aku udah pingin pindah ke Jakarta jadi model gitu. Jadi aku udah malas sekolah. Akhirnya aku kuliah di Solo bebas testing. Terus aku dulu ikutan model majalah Aneka Yes. Terus aku dari 1000 peserta aku jadi 10 finalis.
Terus aku tamat kuliah, casting-casting. Udah casting-casting ya, aku main FTV, sinetron, film sampai 2020 dari 2013. Terus 2021 kan aku lihat penonton TV kok sama film Konoha kok sepi. Oh nggak bisa nih. Jadi manajemen aku bilang kamu harus main TikTok. Jadi sekarang orang tuh artis-artis itu pada main TikTok kalau udah nggak ada di TV. Cinta Laura main TikTok, ya Allah. Oki Lukman nggak ada di TV, main TikTok sekarang. Melanie Ricardo aja di TV nggak ada, sekarang mainnya TikTok. Nah ternyata aku di TikTok naik kan, terus ya udah dari 2001 sampai 2021 sampai 2025 aku larisnya ya di infotainment. Kemarin kan aku ada di aku kemarin ada di infotainment Insert Trans TV guys. Kemarin nanggepin Nikita Mirjani yang jam 3. Terus nah aku tuh tipe orang, aku tuh pinter itu, aku tuh memang pinter karena aku kan suka nonton film Bollywood sama Hollywood. Jadi gini guys, orang kalau nonton film Bollywood sama Hollywood otaknya pasti pinter. Kenapa? Karena kan Bollywood sama Hollywood itu kalau bikin film tuh ceritanya kan bak cabang pohon berliku-liku. Jadi kalau udah terbiasa mencerna nonton film Bollywood sama Hollywood, pasti kalian cepet nangkep. Coba kalian lihat deh, aku kok diwawancara langsung nangkep kan. Misalnya infotainment tuh rame. Nggak semua orang loh gampang di infotainment itu. Lu lihat aja ahli bahasa sama ahli IT yang di Skakmat Nikmir. Katanya sih profesor 3S3. Pas ditanya sama Skakmat Nikmir, ngangong. Rasa-rasanya saking kasihannya aku waktu persidangan Nikmir ngelihat si ahli IT sama si ahli bahasa itu nggak bisa ngomong. Aku ngomong ke asistenku sebelah, udah aku aja sini jadi ahli IT sama ahli bahasa, pinter lagi aku melawan si Nikmir di situ daripada dia. Ngangong, pinter lagi aku. Andai kata aku jadi musuhnya si Nikmir, aku pasti bisa melawan si Skakmat Nikmir sebagai ahli bahasa, sebagai ahli IT. Tapi karena aku support si Niki ya, jadi enggak. Ngangong. Aku kan di situ, ahli IT, ahli bahasa. Memang betul ngangong. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, masa ahli IT-nya disalah? Loh, memang ngangong kok. Aku kan bukan orang bodoh. Ngangong di situ, ngangong dia di situ. Cuman ahli hukum ya. Yang terakhir itu apa? Ahli hukum atau apa dulu? Yang terakhir itu yang cewek pakai jilbab itu. Cuman itu yang bisa ngelawan si Nikmir. Yang bapak-bapak dua itu ngangong. Aku saking kasihan pingin aku aja duduk di situ ngelawan si Nikmir. Ngangong. Memang betul ngangong itu. Ahli pidana, iya betul. Memang betul. Nah itulah makanya aku bilang kadang orang never. Betul itu. Jadi makanya untuk di posisi kayak aku ditanya wartawan, aku kan kalau wartawan tuh rame ya. Rame loh wartawan itu nanya. Nah kalau otakmu sama vokalmu nggak kayak aku, tak tok nggak usah jadi artis. Konoha lu tahu sendiri kan, aku sering ya lihat artis Konoha diwawancara. Ini pasti nggak sekolah, ini sok pinter tapi nggak ada otaknya, ini sok vokal tapi kosong. Aku kebanyakan nonton artis Konoha itu kalau udah ditanya wawancara ngangong. Iya, saya hanya bisa berusaha untuk mendoakan yang terbaik ya, supaya cepat bebas kasusnya. Itu nenek-nenek masuk kuburan pun ngomong gitu bisa. Ada tuh siapa itu yang pernah? Oh itu si Rija. Pernah dia dulu pernah dia begini sama temen gue laki di Kemang. Aku nggak suka sama dia soalnya kalau lagi syuting sombong jadi aku bongkar. Udah skuter jadi aku malas balasnya. Ditanya masalah presiden. Iya, presiden adalah apa gitu jawabnya. Ya Allah, coba aku di situ, pasti aku pinter jawabnya. Ngangong. Nanti ditanya wawancara. Saya tidak bisa berkomentar karena saya ini bukan ranah saya. Ya bukan lu tidak bisa berkomentar, emang kau botol, nggak tahu kok kasusnya. Coba yang ditanya aku. Kalian lihat kalau aku itu kan jadi gini, kalau aku itu diwawancara bahasanya itu memang rakyat jelita. Aku memang pilih, aku nggak mau kalau diwawancara itu bahasanya bahasa kuliah, karena kan tidak semua netizen paham. Jadi aku itu kalau diwawancara, aku akan mencari
bahasa rakyat jelita yang dipahami orang seringan-ringannya supaya masuk penetrasinya ke otak penonton ya. Karena kan sebagian besar penonton entertainment kan rakyat jelita kan. Tapi isinya itu aku pakai filosofi, ada logika, ada nalar, ada trilogi, ada filosofinya, ada psikologi. Itu susah. Kemarin aku ketemu Bang Pablo Benua. Kalian tuh jangan suka nanya-nanya karya. Kalau karya tuh tonton filmku di WTV lagi tayang, Moonrise Over Egypt. Aku peran utamanya di situ jadi menteri, ya. Kalau nggak punya WTV, tonton itu karyaku FTV Rumah Jalan Mawar itu dari Trans 7, tonton di YouTube. Nah, tapi itu gampang buatku. Kalau orang bikin konten terus orang mau nonton. Ini ya, ini dari aku udah main FTV, aku udah iklan New Green Tea 2013 itu aku peran utamanya. Aku udah jadi model majalah, aku udah main film, aku udah jadi artis TikTok, aku udah jadi artis infotainment. Kalian mau tahu nggak apa yang paling terberat? Jadi konten kreator. Jadi gini ya, bedain ya. Lu kalau jadi konten kreator dan artis infotainment, itu adalah karya yang paling sulit bagi gue. Karena ketika lo diwawancara, lu harus pinter, otak, hati, mulut lu jadi satu. Ini jadi satu nih, otak, mulut jadi hati jadi satu. Jadi dengan pertanyaan yang menjebak ini, lu harus pintar mengatur statement yang ada filosofinya, triloginya, psikologinya, yang ada isinya, statementnya gampang dicerna masyarakat luas, dan lu harus berpikir ini, lu itu kan aku kalau ngomong kan berpikir ini kena hukum nggak ya, kena hukum nggak ya. Jadi lu harus mengatur statement, jangan sampai lu terkena ranah hukum, karena sedikit aja lu salah ngomong, lu dipenjara orang. Jadi karya tersulit itu ya ketika lu diwawancara infotainment, lu harus mengatur improvisasi, lu harus mengatur otak lu akan trilogi, psikologi, filosofinya, lu harus mengatur statementmu supaya ada isinya, supaya dicerna masyarakat, supaya itu bisa nyampe ke otak masyarakat sama-sama pinter, supaya tidak masuk penjara. Lah kalau lu main sinetron kan cuma baca naskah, lu baca naskah, menghafal, udah lu actingin, yang kerja kru, gampang ya. Jangan lu bilang main film itu susah banget. Enggak, main film itu lu baca naskah, lu serapin, lu acting, lawan mainmu bagus atau enggak. Yang kerja siapa? Kru yang edit. Gampang itu, aku udah merasakan. Jadi kan jangan karya. Lagi pula kan yang nonton film sama FTV Sinetron Konoha ini kan tahu sendiri. Artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, keluar negeri nggak ada yang kenal, mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan sebagian kecil masyarakat Brunei, yang penonton sebagian besar adalah rakyat jelita di kampung Lonjong Mato, digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Jadi salah kalian kalau bilang karya itu harus main film aku punya. Karya itu harus penyanyi Konoha banyak suaranya sama suara orang di kampung sama-sama aja. Iya kan? Kalian perhatikan deh. Kalau suara penyanyi Konoha ya, zaman dulu kita pejem mata aja kita udah tahu. Contoh, suara siapa ya? Suara Niki Astria sama Anggun masih mirip-mirip lah ya, masih agak susah aku bedakan. Tapi dah dua orang itu, dah aku tahu, oh ini suara si Niki Astria, ini suara Anggun. Oh ini suara si Nika Ardila. Oh ini suara si Krisdayanti. Tahu aku. Kalau artis angkatan Gen Z kan suaranya ya suara rek jelita guys, suara-suara di kampung. Banyak lagi penyanyi gereja lebih bagus, banyak lagi orang-orang timor di Papua lebih bagus, suaranya tinggi-tinggi daripada yang masuk TV. Yang aku lihat yang terkenal ini suaranya yang suara pasaran, yang aku pejam mata, ini suara siapa sih nggak tahu gitu. Itu karya pasaran ngapain? Mending lah wawancara infotainment. Lu jadi artis infotainment susah lo ya. Lu harus mengatur statement supaya tidak masuk penjara. Lu harus memahami kasus. Lu harus tahu apa yang dipertanyakan. Lu harus tahu menjawab. Lu harus pintar vokal, improvisasi. Lu harus tahu suara itu tidak boleh naik banget, tidak boleh turun. Harus ada emosi. Otak, mulut, hatimu bekerja. Kalau lu salah omong sedikit, yang ada nanti rakyat jelita nggak ngerti lu ngomong apa sih. Yang ada nanti nggak ada isinya, lu dibilang botol. Yang ada nanti lu salah ngomong, lu masuk penjara. Karya susah itu diwawancara infotainment. Kecuali kalau dia artis Konoha yang nggak sekolah, iyalah diwawancara infotainment ngangong. Ya, kalau aku kan ada isinya guys. Suara Lesti di kampung juga banyak, cuman dia hoki aja di Konoha. Udah habis minumnya. Udah berapa lama aku ini live? Iyalah tahu. Aku kan orang sekolah bun, kecuali tadi aku taman SD. Terus kalian itu ya,
nggak bisa menanyakan, hei Satria Mulia lu sok tahu. Loh, aku kan hidup di entertain ya, aku tahu lah. Kecuali ya, aku ngomong tentang dunia entertain, tapi aku tinggal di pelosok, di kampung, di pedalaman sana. Baru lu bisa bilang, ala lu hoax. Lah, aku kan circle-nya entertain. Ya pasti tahu lah. Gimana mau hoax, aku aja hidupnya di entertain. Kecuali kalau lu tanya gue dunia perbankan, ya aku nggak ngerti. Ya, kecuali lu tanya dunia apa. Bagaimana cara membuat minyak? Ya, aku nggak ngerti. Nah, kecuali kalau aku sok-sok bahas cara membuat apa nih? Cindera mata seperti ini. Aku nggak ngerti. Kalau entertain kan duniaku. Kecuali aku ngomong entertain tapi aku tinggal di kampung dan Jodi Mato di pelosok di pedalaman ujung kulon sana. Baru lu bisa bilang gua hoax. Lah kalau aku kan bahas dunia entertain karena aku hidup di entertain, ya tau lah. Banyak, lu main aja ke Jakarta, banyak. Enggak lu tonton tuh Robby Abbas, germonisasi seniornya para pemain sinetron. Makanya aku suka ketawa ya, lihat jelita itu ya. Iya, pemain sinetron artis papan atas. No. Itu list yang ada di Robby Abbas, dia jadi germonisasi, itu artis yang kalian bilang papan atas. Nggak ada, ngucing itu semua. Harganya pun ada itu. Nonton sana Pablo Benua itu. Sama si Robby Abbas. Searching di Google, masih ada nggak di Google atau udah dihapus itu? Waktu Vanessa Angel ketangkep. Kan keluar semua itu pemain sinetron semua itu. Jual diri sama om-om. Harganya semua terpampang di sana. Apalagi sekarang. Mereka itu juldir pada saat honor pertelevisian masih lancar loh. Kalau sekarang honor pertelevisian itu lama cairnya, ya lebih banyak lah juldir. Apa itu TMTB? FF. Ya karena lu suka nonton gue kalau huru hara. Sekarang ku tanya sama lu, Herb, apa film gue coba? Lu tahu nggak? Ayo nggak usah munafik. Nggak tahu kan lu? Ya udah, lu tahu dia dari mana? Huru hara. Ya udah nggak usah munafik. Berarti lu nggak suka kalau gue main film. Lu sukanya huru hara. Terus huru hara karena aku membongkar fakta dunia entertain. Nanti gue baca Quran lu nggak nonton juga. Apa? Aku udah makan. Aku dukung Nikita. Udah capek ah. Kan lu bahas si udah. Si itu dia jual di nama Gidin. Gidinnya salah satunya orang Medan, tapi dia ganti-ganti loh ya. Iya, yang di Mesir, apalagi coba, itu aja. Yang lain-lain main FTV lu nggak tahu juga kan? Nanti lu googling dulu baru jawab. Munafik itu. Capek. Takut maksudnya gimana? Bukan artis, nggak usah dibahas lah, malas aku. Makanya aku bahas kan. Aku tidak niton opera sabun, maksudnya? Aku tidak niton, nggak ngerti aku. Love you too. Nggak bisa nak, nggak bisa bantu lah. Mana bisa? Emang aku yang punya negara ini. Capek aku guys. Nah, tuh lagi ada statement bodoh. Nikita lepas. Emang kau pikir Nikita siapa? Emang kau pikir dia Elon Musk, orang terkaya di dunia? Emang kau pikir dia Raja Salman, keluarga terkaya di dunia? Emang kau pikir dia itu Mukesh Ambani, keluarga terkaya nomor 6 di dunia? Jangan ngasal buat statement. Nanti yang jelek nama si Nikita. Bebas-bebas gimana? Emang kalian pikir masukin orang ke penjara sama ngeluarin orang ke penjara kayak nangkap sama ngeluarin tikus? Ada botol-botolnya itu yang buat hoax. Nggak ada dia di dalam. Jangan bikin hoax. Nanti kalau bikin hoax, hakimnya emosi, hukuman sini kita diperpanjang karena suka bikin hoax. Kasihan nanti dia. Jangan suka bikin hoax. Banyak artis Kono Manilon itu banyak. Kan satu udah kebongkar kan? Enggak, aku suka huru hara gimana dong? Maksudnya emosyong Kak Sel hoax. Kak Sel siapa guys? Sela Sokya. Maksudnya gimana sih? Ngerti aku. Iya, thank you Hebs. Tapi aku suka huru hara Hebs karena kalau di Konoha ini penonton filmnya sepi. Lu kalau main film di Hollywood, Bollywood ya lu kaya, yang nonton seluruh dunia.
Kalau Konoha kan sepi yang nonton film kita guys. Ya Allah, data per film Konoha tidak sampai 5% dari 274 juta penduduk. Tapi penonton TikTok dan huru-hara 184 juta manusia di Indonesia. Ya kalau gue ngikutin pasar lah, ngapain aku main FTV lagi nggak ada yang nonton. Tuh, PH sama Station TV meeting sama aku. Data per sinetron dan FTV sekarang Kak Satria nggak sampai 10 juta penonton. Padahal penduduk kita 274 juta, makanya honor nggak cair karena jumlah penonton mempengaruhi masuknya sponsor. Nah, masuknya sponsor mempengaruhi daya bayar kita ke artis. Nah, sponsor itu dipengaruhi oleh penonton karena kan orang nonton sponsor dulu baru mereka beli. Nah, daya beli masyarakat murah dan turun karena ekonomi kita ini turun. Jadi, sponsor juga sedikit mau masuk ke FTV dan sinetron. Kenapa? Karena sedikit yang nonton iklan mereka jadinya. Karena sekarang orang nontonnya TikTok dulu nomor 1, baru nomor 2 YouTube, ketiga itu Instagram. Untuk Indonesia lo ya, kita berbicara Indonesia. Jadi kalian gak usah munak-munak. Nanti aku main FTV lagi, nggak ada yang nonton. Tuh banyak tuh netizen. Aku nggak tahu Kak Satria pemain FTV. Padahal FTV ku ada 50. FTV ku tuh ada, aku tuh pokoknya kontrak 10 judul peran utama, 50 judul peran pendukung utama. Jadi kalau kalian kebetulan lihat aku di SCTV, yang dulu-dulu itu aku dikontrak memang peran pendukung utama. Aku nggak suka meninggi-ninggikan, nggak suka ngurang-ngurangin. Tapi kalau di layar lebar Moonrise Over Egypt, di sinetron MNC TV sama FTV Trans, aku peran utama kontraknya. Kan di kontraknya tuh disebutin perannya, peran utama, peran pendukung utama, honornya segini, materainya segini, kontraknya berapa episode, kontrak berapa judul. Ada semuanya itu. Saya udah kebuang-buang itu. Nah, terus nanti kalau aku main FTV lagi, nah buktinya orang kenal gue dari infotainment sama TikTok juga. Dari situ kan aku tahu, oh berarti pasar aku di sini. Ya udahlah. Opera, soap opera, aku nggak ngerti maksudnya. Coba pelan-pelan dulu. Iya, aku FTV ada 50 judul di SCTV. Kalau yang peran utama tuh YouTube sono, Rumah Jalan Mawar dari Trans 7. Capek ya. Oh, aku nggak tahu guys. Siapa itu Kak Sila? Siapa itu guys? Aku kemarin dengarnya dari pas aku diwawancara. Aku kemarin diwawancara kan di insert. Kemarin kan aku tayang di Trans TV guys. Infotainment insert yang jam 3. Coba kalau yang belum nonton, tonton di apa? Caranya kalau belum nonton TV, aku yakin kalian udah jarang nonton TV ya. Caranya itu masuk ke Insert Live Trans TV tayangan 4 September 2025 yang jam 3 sore. Di situ isinya aku, Agnes Monica, Uya Kuya, sama satu lagi Nikita Mirjani yang dibahas di situ. Caranya insert. Kemarin tuh Insert Live Trans TV tayangan 24 September 2025 yang jam 3 sore ya. Aku udah nonton sih kemarin di HP. Bukan insert investigasi kayaknya. Yang jam 3 itu apa sih? Aku aja nonton kemarin dari HP. Karena kemarin waktu Trans TV, aku kan mau keluar, tapi Kak Satria, wawancara kak, nanti tayangnya jam 3 langsung. Nah, aku kan jam 3 masih di persidangan, jadi aku nonton dari HP. Jadi yang tayang itu Agnes Mo, aku, Nikita Mirjani, sama Uya Kuya. Nggak tahu ke insert apa namanya, pokoknya informasi selebritis lah. Layar lebar termahal sekarang 700 juta. Nggak ada lagi lebih tinggi. Kalau ada yang lebih tinggi, lu minta surat kontraknya, nanti lu kena kibul ya. Kalau si Arya dibayar Mbak Im Wong 70 juta. Kenapa aku tahu? Waktu aku ke rumah Mbak Im Wong sampai jam 4 subuh bahas dia curhatin masalah Paula, dia yang bilang, aku bayar Arya 70 juta. Nah, kalau yang lebih terkenal dari Arya kan mentok-mentok berapa sih? Kan nggak mungkin 10 kali lipat. Nggak ada layar lebar itu. Pokoknya kalau layar lebar Indonesia itu honornya kalau si Jeffrey itu dulu dia pernah 200 tapi kena masuk penjara turun guys. 150.
Terus gini, kalian tuh kalau jadi artis layar lebar, lu bisa matok harga berapapun. Misalnya, Satria Mulia 200 juta per layar lebar. Pertanyaan, ada yang nggak mau pakai lu? Nah, misalnya si Arya atau si Jeffrey, harga layar lebarku 600 juta. Pertanyaan, ada yang mau pakai lu nggak? Ngapain lu pasang harga tinggi-tinggi tapi filmmu 5 tahun nggak ada? Contoh lu namanya, dia bisa masang harga layar lebar gua 2,5 M. Pertanyaan, ada yang mau pakai lu nggak? Aduh, namanya 700 juta. Dari Soraya aku dapat info. Dia paling mahal. Terus kalian itu, ini statement bodoh nih ya. Aku kan ngomong sama PR bioskop. Kak, honor si ini misalnya 400 juta. Oh kak, 400 juta mungkin 2015 honor si P, kata dia gitu. Loh, lu bodoh bro, lu di entertainment udah berapa tahun bro? Aku langsung ngomong sama PR layar lebarnya. Lu nggak bisa bro kalau debat sama gue bro, karena aku ke di entertainment itu bener-bener terjun. Kecuali kalau aku tinggal di kampung ya bro ya. Sorry bro ya. Si P itu 400 juta pada saat itu karena penonton filmnya 1.500.000 penonton. Nah, setelah 1.500.000 penonton, ternyata filmnya cuman film berikutnya 50.000, 100.000, 200.000, nggak sampai lagi 1.500.000 penonton. Ya honornya turun. Jadi, ku bilang sama kalian ya, jelita ya, yang nggak ngerti. Kalau yang ngerti pinter, ayo pintar bersama. Kalau yang nggak ngerti keluar. Aku malas menjelaskan, ya. Jadi kalau honor film itu, lu jangan lihat dari tahunnya. Misalnya, iya dia kan udah senior, dia kan baru-baru. Oh, dia 2015 honornya 400 juta, sekarang paling udah 1 M. Nggak begitu cara mainnya. Lu lihat jumlah penontonnya. Misalnya lu jadi artis. Nah, lu main film cinta misalnya. Lu main film cinta. Ternyata di perjanjian kontrak lu dibayar 300 juta. Nah, ternyata di film cinta ini 2 juta penonton. Lu pasti dapat bonus. 300 juta itu lu dikasih sama produsermu misalnya setengahnya 150 juta. Berarti honormu di awal sama bonus 450 juta. Karena honormu kan 300 juta. Ditambah bonus karena 1.500.000 penonton, didapat bonus dari produser tambah 150 juta. Berarti honormu berapa? 450 juta. Dah, sampai situ. Itu misalnya honormu 2015. Terus lu nggak bisa berasumsi honormu di 2020 1 M naik. Nggak begitu hitungan matematikanya. Ternyata lu main film lagi setelah Judul Cinta, misalnya judul filmnya Konoha, penontonmu cuma 50.000 penonton, nggak sampai 1.500.000. Padahal di 50.000 ini, lu di awal kontrak mungkin udah bilang sama produser, Pak, aku main film cinta, honorku sama bonus 450 juta. Jadi lu kalau mau pakai gue, honorku standarnya 450 juta. Nah, di ACC sama produser ini. Karena produsernya lihat, oh dia main film cinta 101.500.000 penonton. Nah berarti nanti di filmku ini yang mau syuting ini berjudul Konoha, berarti aku mau bayar dia 450 juta. Lolos belum 450 juta. Ternyata pas udah tayang film Konoha tadi judulnya, penontonnya cuma 50.000. Udah, setelah film Konoha, kalau ada produser mau make lu lagi, pasti ketakutan bayar mahal. Yang ada lu ditawar 100 juta. Itulah resikonya. Nah, jadi di film cinta penontonmu 1.500.000, lu dibayar 450 juta. Ternyata di film Konoha penonton lu cuma 50.000. Rugi produser bayar lu 450 juta lagi. Nanti dia ngomong ke produser lain, "Ih, di aku udah bayar 450 juta, penonton cuma 50.000." Ya udah aku kontak dengan manajernya, "Pak, ini kita nego ya. Kemarin di film Konoha, di film kedua kan penontonnya cuma 50.000. Nah, gimana kalau dari 450 juta kita turun 300 juta. Nah, 300 juta honornya di film misalnya berjudul Jalan Cinta lagi. Nah, jadi di cinta penontonnya 1.500.000, honornya 450 juta. Di film Konoha karena produser melihat film pertama 1.500.000, dibayar lah dia 450 juta. Tapi ternyata pas tayang honor penonton cuma 50.000. Nah, di film berikutnya judulnya Jalan Cinta. Turun honornya pasti 300 juta. Ternyata Jalan Cinta ini udah dibayar 300 juta, turun dikit. Penontonnya cuma 10.000. Di film berikutnya berjudul Batu misalnya, itu nggak mau lagi produser bayar 300 juta, ditawar lagi tuh setengah. Pak, kemarin kan film yang pertama booming, film kedua gagal, film ketiga gagal. Nah, aku kasih kesempatan buat artismu, ya. Oke, aku kontrak dia, tapi harganya jangan 300 juta, Pak. Harganya 150 juta. Kan dia di film kedua, ketiga gagal. Nah, turun lagi 150 juta. Turun. Nanti di film keempat, ternyata penonton lu turun lagi. Udah, ini lu nggak dipakai lagi. Ngitungnya gitu, ngitungnya. Jangan, dia kan udah senior. Dia kan
filmnya udah banyak. Lihat dulu penontonnya. Jadi tergantung jumlah penontonnya. Kecuali lu jadi artis di Hollywood dan di Bollywood, penontonnya dari seluruh dunia. Ingat lo ya, perfilman Hollywood dan Bollywood itu bisa menerima bookingan jam layar tayang bioskop hingga 100 negara lebih. Jadi yang duit masuk itu dari seluruh dunia. Belum termasuk jual ke pesawat, belum termasuk jual ke TV, belum termasuk ke jual internet. Ya, makanya artis Hollywood sama artis Bollywood itu paling kaya di dunia. Karena yang nonton film mereka seluruh dunia, semua mata uang membeli tiket bioskop nonton mereka. Kok di Konoha kan enggak, guys. Jadi kok aku langsung ngomong gitu loh sama PR filmnya itu, karena berdebat sama aku. Jadi lu nggak bisa patokan artis Konoha, misalnya dia mahal di film ini, terus makin lama dia makin mahal. Nggak begitu. Lihat dulu jumlah penontonnya. Kalau dia filmnya makin turun, honornya turun. Produser kan punya matematika. Nah, nanti kalau udah turun, nggak pakai. Kecuali lu mau dibayar murah. Iyalah. Lah, lu mau bayar artis 700. Pertanyaanku gini, lu nggak usah lah bisnis sama artis. Lu jualan parfum, tiba-tiba lu bangkrut ngombok. Lu mau bisnis parfum lagi nggak, kutanya? Pasti lu tutup toko kan? Ya sama artis gitu juga. Lu pakai artis misalnya namanya Dodi, tiba-tiba film lu nggak menguntungkan terus, penontonnya anjlok. Lu mau nggak pakai dia terus lu nombok sampai kiamat? Yang ada lu jatuh miskin, bukan jadi produser kaya raya. Iyalah, gak usah ditanya lagi itu mah. Aku udah tahu. Aku ini kan orang entertain. Aduh. Udah aku bilang, kalau aku bahas entertain jangan dibantah. Kecuali kalau aku bahas Satria Mulia menjelaskan caranya bikin minyak galon. Nah, baru lu bantah. Sejak kapan aku tahu cara bikin minyak galon, ya? Satria Mulia mengajarkan caranya membangun rumah. Aku nggak pernah jadi kuli bangunan. Pasti kalau aku bangun rumah, pasti rumahnya hancur. Baru lu bisa bilang gue botol. Atau Satria Mulia menciptakan tas dari kulit buaya. Udah pasti lu jangan beli, udah pasti hancur kalau kayak yang buat. Karena itu kan bukan bidangku. Nah kalau entertain kan bidangku, mana bisa lu bilang hoax? Aku kan terjun. Kecuali aku tadi tinggal di kampung, di gubuk sana, di gubuk di pedalaman sana, sok-sok ngomong dunia artis. Nah itu baru hoax. Aku tinggal di Jakarta, hidup dunia entertain, bidangku. Ya, tiap Kamis nggak kalian lihat tuh infotainment nguber gue terus di sidang Nikmir. Akulah salah satu yang diuber infotainment di sidang Nikmir itu. Paling ditunggu statementnya. Jadi jangan bilang-bilang hoax kalau aku bahas dunia entertain. Kecuali aku bahasnya Satria Mulia membahaskan bagaimana caranya menciptakan robot. Nah, baru lu bilang gue, dia kan botol, kok bisa dia bikin robot. Nah, itu bukan bidangku. Ya, kalau entertain lu jangan. Aku kalau berbicara tentang entertain, aku tidak akan mau kalah karena itu bidangku. Kecuali kalau aku berdebat bagaimana menciptakan bayi tabung, baru kau bisa ngujat-ngujat aku gitu, karena itu kan bukan bidangku. Mana ada? Emang kau pikir honornya cair? Aku tahu kali. Iya. Enggak. Kau udah tahu belum honornya di Indosiar berapa? Aku tahu kali. Aku aja jong dengarnya. Mau aku bilang. Jong aku taunya langsung. Iya, betul. Mahal dari honormu di kantor iya sih, tapi kalau bagiku masih kecil itu. Bagiku loh ya, karena aku biasa lihat honor artis Hollywood, artis Bollywood ngeri banget. Coba lu tantang. Tunjukin dong surat kontraknya. Kalau aku jong, karena aku pikir lebih dari itu, ternyata ya